Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang HP compact nih dari Samsung, yaitu Samsung S10i yang rilis di tahun 2019. Apa masih worth it teman-teman beli di akhir tahun 2024 ini sampai di tahun 2025 yang mendatang sebagai HP compact? Nah, mari kita simak di video kali ini. Samsung S10i ini pembelian second Inter, bukan resmi Sein, jadi single SIM ya teman-teman. Nah, kenapa nih pilih Inter? Alasannya simple ya, karena di tempatku ini sangat sulit dapat yang versi Sein buat Samsung S10 ini. Kebanyakan sih seri S10 biasa atau S10 Plus. S10i sendiri atau S10 Plus series pertama kali diperkenalkan Samsung di Februari tahun 2019. Usianya sudah hampir 6 tahun pada saat video ini dibuat. Kesan pertama dari segi desain sih menurutku terkesan premium ya. Build quality terasa solid, frame menggunakan aluminium dengan finishing cat metalik. Di bagian belakang sudah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5. Bagian yang paling aku suka itu frame dan kaca bagian belakangnya ini melengkung, buat feel genggaman terasa pas. Di sebelah kirinya ada tombol volume dan tombol Bixby. Di kanannya ada tombol power dan juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. Di bawahnya ada speaker yang sudah stereo dan port charger yang sudah Type-C. Support device charging 15 watt dan sudah bisa wireless charging juga. Tapi di sini aku nggak punya wireless chargernya ya teman-teman. Nah, untuk mic dan jack audionya juga tersedia di sebelah kirinya. Di atas ada mic dan slot SIM card. Karena ini versi Inter jadi single SIM dengan micro SD aja. Kalau versi resmi Sein bisa hybrid ya teman-teman, bisa dual SIM. Dari segi desain kameranya horizontal dengan dua buah kamera dan sebuah LED flash, dan ada tulisan Samsung tentunya ya teman-teman di tengahnya. Dari segi layar sudah menggunakan full display dengan desain kamera yang berada kanan atas, menggunakan Dynamic AMOLED di 5,8 inch dengan resolusi di 1080 x 2280 pixel di 438 ppi. Dengan Corning Gorilla Glass 5 sudah support di HDR10 dengan refresh rate 60 Hz. Layarnya ini sedikit meleng, tapi tidak seperti di S10 reguler atau S10 Plus seperti 2,5D ya. Semoga di kamera bisa terlihat ya teman-teman. Jadi kemarin pas lagi cari pelindung layar atau tempernya, itu tersedia hanya di model yang UV atau hydrogel aja. Hasil layar tidak perlu diragukan lagi untuk Samsung S10 ini, tajam dan warna yang gonjreng. Kaca AMOLED buat nonton dan multimedia sangat memanjakan mata. Memiliki kapasitas baterai di 3100. Kalau di tahun 2024 ini terbilang kecil, tapi ini HP compact ya teman-teman. Masih lebih besar dari iPhone 13 mini yang kemarin sudah di review di channel ini. Untuk sistem keamanannya menggunakan fingerprint sensor dan face unlock. Untuk fingerprintnya ini nggak ada masalah, cukup responsif. Untuk face unlocknya aja sih ada sedikit masalah, kadang cepet kadang juga lama. Dan kalau kamera depannya ini agak sedikit kotor, malah tidak bisa ya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang sudah pakai atau lagi nonton video ini pakai S10i atau mempunyai masalah yang sama, bisa komen ya teman-teman. Nah, untuk fitur seperti NFC sudah didukung dan sudah bisa juga menggunakan Samsung DeX serta Dolby Atmos yang membuat pengalaman mendengarkan musik atau nonton teman-teman lebih baik. Buat harga dari S10i ini beragam, mulai dari 1,7 hingga 2 jutaan. Tergantung kondisi dan kelengkapannya ya teman-teman. Di kamera belakangnya menggunakan dual kamera 12 megapiksel wide dan 16 megapiksel ultra wide. Bisa merekam hingga di resolusi 4K 60 fps di kamera wide-nya aja ya teman-teman. Untuk lensa ultra wide-nya hanya dapat merekam di 30 fps. Kamera depannya menggunakan 10 megapiksel wide yang bisa merekam juga hingga di 4K 60 fps. Menurutku pribadi untuk hasil fotonya ini tidak konstan, kadang malah terlihat pucat, lebih terlihat jelek kalau pas kita foto langsung di depan cahaya. Buat ketajaman sih biasa aja ya, terkesan ada beauty kameranya, padahal sudah aku nonaktifin.
Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang Samsung S10e merekam di resolusi 1080 di 60 fps. Kalau untuk fitur stabilisasinya sudah nyala ya teman-teman. Untuk hasilnya masih cukup cakep sih di 60 fps ini. Awan yang di atas itu masih terlihat dengan jelas ya. Untuk hasil rekaman di Samsung S10e merekam di resolusi 1080 di 30 fps ya teman-teman. Kalau untuk fitur stabilisernya sudah nyala. Nah, untuk kamera ultrawide-nya hanya bisa di 30 fps ya teman-teman, maupun di resolusi 4K atau di 1080. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk cakupannya sangat luas ya teman-teman, dan untuk detailnya juga masih cukup oke ya. Thank you. Ini untuk hasil rekaman di kamera depannya Samsung S10e merekam di resolusi 1080 di 60 fps. Kalau untuk hasilnya masih bagus ya teman-teman. Untuk detail dan ketajamannya cukup oke ya. Tapi cuman sayangnya di sini warna kulitnya menjadi berubah kayak ngeping-ngeping gitulah, agak pink ya. Kurangnya sih cuman di situ ya teman-teman. Nah, gimana nih menurut teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan juga sayangnya ini di kamera Samsung S10e di 60 fps nya di kamera ultrawide nya nggak bisa ya teman-teman, hanya bisa di 30 fps. Thank you. Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang Samsung S10e di resolusi 1080 di 60 fps nya teman-teman. Untuk hasilnya masih cukup cakep sih, cuman kalau teman-teman pakai di malam hari buat ngerekam, mending aku saranin di 30 fps ya teman-teman. Kalau di 60 fps ini masih kurang bagus sih. Ini untuk hasil rekaman di Samsung S10e merekam di resolusi 1080 di 30 fps di malam hari teman-teman. Kalau untuk kamera satu kalinya seperti ini. Untuk ultrawide nya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, masih cukup oke sih kalau di teman-teman pakai di tahun 2024 ini di 30 fps, tapi ya kalau di 60 fps kurang jelas kalau di malam hari teman-teman. Ini untuk hasil rekaman di kamera depan Samsung S10e merekam di resolusi 1080 di 60 fps ya teman-teman di malam hari. Kalau untuk hasilnya masih cukup kalau teman-teman pakai merekam di malam hari ya. Tapi mending lebih kalau ke malam hari di 30 fps aja teman-teman, biar agak lebih jelas ya. Ini untuk hasil rekaman di kamera depan Samsung S10e merekam di resolusi 1080 di 30 fps ya teman-teman. Kalau di 30 fps ini lebih bagus sih daripada di 60 fps ya teman-teman. Kalau di malam hari teman-teman mending merekam di 30 fps aja, lumayan lebih cakep daripada di 60 fps. Untuk di 4K nya sama aja ya teman-teman. Di performanya menggunakan chipset Exynos 9820 di 8 nanometer dengan 6 GB RAM yang bisa ditambah dengan RAM virtual 6 GB juga. Untuk storage-nya di 128 GB yang bisa ditambah dengan micro SD. Berada di Android 12 dengan One UI 4.1 yang sudah tidak bisa diupdate lagi ya teman-teman. Skor Antutu di versi 10-nya mendapatkan 540 ribuan, cukup tinggi ya teman-teman. Nah, di game Mobile Legends sendiri terbuka hingga di settingan frame rate super dengan grafis ultra. Cuman kalau teman-teman pakai di settingan mentok atau rata kanan, Samsung S10 ini nggak lama panasnya meningkat ya teman-teman, dan frame drop yang lumayan parah meskipun sudah main di suhu ruangan yang dingin. Jadi ya harus menyesuaikan sih, baiknya sampai di grafis tinggi aja biar aman ya teman-teman. Atau teman-teman bisa pakai external fan agar membuat Samsung S10 ini selalu dingin. Di game Genshin Impact dapat di settingan awal di medium di 30 fps. Buat di settingan bawaan sih nggak ada masalah ya teman-teman, berjalan lancar. Di settingan highest 60 fps nya pasti suhunya menjadi lebih panas dan terjadi frame drop yang lumayan mengganggu. Lebih baik teman-teman main di settingan bawaan aja di medium di 30 fps untuk Genshin Impact. Yang ditunggu-tunggu nih di kesimpulan, worth it nggak teman-teman beli Samsung S10 ini di akhir tahun 2024? Worth it jika teman-teman mencari HP compact dengan layar yang jempolan di harganya yang sekarang ini. Untuk performa terbilang tidak ngebut-ngebut amat ya teman-teman, tapi masih bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Bagi teman-teman yang mencari performa kamera di HP compact, S10 ini nggak worth it kalau menurutku pribadi ya. Meskipun ini HP
HP X flagship, tapi hasil kameranya ini biasa aja ya menurutku nih. Kemarin juga ada yang tanya nih di konten Samsung Note 9, gimana bang dengan Samsung S10i? Nah, ada kurang lebihnya ya teman-teman. Kalau dari performa dan juga update software, lebih baik di Samsung S10i ini. Kurangnya di layar Samsung S10i ini tidak bisa diatur untuk resolusinya seperti di Samsung Galaxy Note 9, dan seri Note pasti menawarkan S Pen yang tidak ada di Samsung Galaxy seri S. Nah, segini dulu ya teman-teman untuk review video Samsung S10i ini di akhir tahun 2024. Like dan subscribe serta share videonya ke teman-teman kalian yang mau beli Samsung S10i ini. Semoga video ini dapat bermanfaat